Shalom saudara, senang sekali bersama saudara hari ini. Renungan yang sampaikan hari ini dengan sebuah tema Smart Parenting. Saudara-saudara sekalian, Bible banyak mencatat tentang bagaimana keluarga-keluarga yang diberkati. Smart Parenting akan melahirkan strong family. Dan keluarga yang kuat itu yaitu ketika internal, baik keluarga dari orang tua, anak-anak mereka adalah keluarga-keluarga yang kuat, strong family, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka Bible kita dari Matius pasal 17 ayat 27. Firman Tuhan berkata, "Namun supaya kita tidak membuat mereka tersandung, pergilah ke danau, lemparkanlah pancing, dan tangkaplah ikan yang pertama muncul, dan setelah membuka mulutnya, kamu akan mendapatkan koin itu. Setelah mengambilnya, berikanlah kepada mereka bagiku dan bagimu." Saudara, peristiwa yang Tuhan Yesus ajar kepada murid-muridnya ini terjadi saat mereka ada di Galilea, saudara-saudara, ya, di mana saat itu Yesus berkata kepada mereka bahwa anak manusia akan segera diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya sangatlah sedih. Namun ketika mereka tiba di Kapernaum, orang yang memungut bea 2 dirham datang kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Orang-orang mau membuat Yesus seolah-olah melakukan kesalahan sehingga kehidupan Yesus menjadi sandungan, atau seolah-olah Yesus menjadi penentang daripada hukum-hukum yang sudah ada. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, Petrus menjawab, "Tentu." Dan ketika ia masuk ke dalam rumah, Yesus mendahuluinya dan berkata, "Bagaimana hal ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para raja di bumi menerima bea atau pajak? Apakah dari anak-anaknya atau dari orang-orang lain?" Maka firman Tuhan berkata ayat 26 dari Matius 17, Petrus berkata kepadanya, "Dari orang-orang lain." Yesus berkata kepadanya, "Jadi sesungguhnya anak-anak itu bebas." Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu ajaib. Dan Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk menyatakan keadilannya, menyatakan kasihnya, dan juga rencananya, serta pemulihannya. Kalau saudara-saudara melihat dalam Matius 17 dari 27, namun supaya kita tidak membuat mereka tersandung, ya. Poinnya adalah bahwa keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu adalah keluarga yang menjadi berkat. Mereka tidak akan membuat batu sandungan, ya. Baik anak-anaknya jadi berkat, orang tuanya jadi berkat, pengajaran-pengajaran firman Tuhan dalam keluarga mereka itu mereka hidupi, saudara-saudara. Dan sungguh indah ketika dalam keluarga orang-orang percaya itu menghadirkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Efesus pasal yang ke-6, saya mau ajak saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan di sini. Dan saya berdoa kebenaran ini membuka pikiran kita dan kita boleh menerima yang terbaik lewat renungan ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena itulah yang sepatutnya. Hormatilah ayah dan ibumu." Itu merupakan perintah pertama disertai janji bahwa kamu akan menjadi baik dan berumur panjang di atas bumi. Praise God, haleluya. Saudara, anak-anak diminta untuk menghormati orang tua. Anak-anak, hendaklah taatilah orang tuamu, karena itulah yang sepatutnya. Dan firman Tuhan ini adalah berlaku selama-lamanya. Artinya apa, saudara-saudara? Sebagai anak-anak di dalam keluarga, hendaklah kita betul-betul mengasihi, menghormati orang tua kita. Maka
Firman Tuhan berjanji kepada setiap kita anak-anak, engkau akan baik keadaanmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan diberkati. Tanah yang kau injak, engkau akan diberkati. Tanah itu akan subur. Bukan hanya sekedar baik keadaanmu, tetapi juga panjang umur, saudara-saudara. Jadi salah satu rahasia firman Tuhan, kalau kita mau umur panjang dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, hormatilah orang tua kita. Praise God, haleluya. Hormatilah ayah ibumu, itu merupakan perintah. Tentu kalau kita melakukan ini sebuah kesukaan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kita anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Praise God, haleluya. Semua saudara-saudara hari-hari ini, anak-anak dalam Tuhan, keluarga-keluarga dalam Tuhan, semuanya diberkati, panjang umur di bumi. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, peristiwa dalam Matius pasal 17 tadi, bagaimana Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka mulutnya ikan. Artinya ketika untuk membayar pajak ini, supaya tidak menjadi sandungan, Yesus berkata, pergilah, tangkaplah ikan, dan ikan yang pertama muncul, bukalah mulutnya, maka ikan itu akan mengeluarkan koin dari dalamnya. Saya bagi saudara-saudara ada 3 hal, dan saya berdoa saudara-saudara hal ini membuka pemikiran kita, dan kita boleh mempatri kebenaran ini sebagai kebenaran dalam keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Yang pertama saudara-saudara, pernahkah engkau berpikir apakah kita tahu jalannya ikan? Saya tidak tahu saudara-saudara. Saudara tahu? Maybe yes, maybe no. Tetapi yang ajaibnya, Yesus tahu jalannya ikan. Ikan yang keberapa? Maka Yesus berkata, yang pertama. Kalau yang ketiga, dia akan berkata yang ketiga. Kita tidak tahu jalannya ikan. Dia kedalaman berapa, naik, dia ambil nafas lewat sisip leher, saudara-saudara. Yesus tahu. Itulah sebabnya dia omniscient. Tuhan yang maha tahu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau jalannya ikan saja kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka yakinlah dan percaya dalam keluarga, dalam hidupmu, untuk masa depanmu, untuk anak-anak kita semuanya. Tuhan tahu jalannya setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, saudara-saudara, biarlah bersama Yesus hari ini, keluarga kaya akan lahir dari Anda semua. Praise God, haleluya. Sebab kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Kita bergaul karib di dalam bimbingan Tuhan. Dan kita bekerja di dalam Tuhan. Kita melayani bersama-sama untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ketika sebuah persiapan bertemu, sebuah kesempatan, maka itu disebut kairos, atau waktu Tuhan yang terbaik, dan pasti akan menghasilkan sebuah keberhasilan. Saya berdoa saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan ini, saudara-saudara semua diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Yang kedua saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu dalamnya ikan itu apa? Kita tidak tahu. Dia tadi kemarin habis mengkonsumsi apa? Habis makan apa? Kita tidak tahu saudaraku. Tetapi Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu dalamnya ikan itu ada koin. Ikan yang mana? Yesus tahu. Mungkin hari-hari ini kita tidak tahu siapa diri kita. Lewat kebenaran ini, saya beritahu saudara-saudara sekalian, saudara itu spesial. Amin. In Jesus' name, you are special. Amin. Di dalam saudara-saudara ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, dia akan mengeksplor, dia akan mengeluarkan lewat hidupmu karya-karya yang ajaib. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara sekalian, tahukah kita berapa nilainya ikan?
Kalau di pasar per kilo mungkin jenis ikan tertentu yang sudah siap digoreng, kita mungkin bisa tahu nilainya di pasar ikan. Kalau ada ikan-ikan hias, makin jenis kus langka, itu yang kecil saja mahal. Jangan kayak yang kecil saja, ikannya akuarium khusus saja yang kecil itu sudah mahal, saudara-saudara. Ya, karena khusus, mungkin langka. Bagus kulitnya, bentuknya indah, kelak-keloknya gitu, memancarkan kilau kemilau. Tetapi saudaraku, sebetulnya ikan itu nilainya adalah sebuah kehidupan. Praise God. Nilainya ikan juga mahal. Saudara-saudara sekalian, tetapi nilai saudara-saudara lebih daripada ikan. Kalau saudara mau tahu berapa nilai saudara dan saya sebagai manusia, maka kita akan bisa tahu ketika kita mengerti Bapa rela korbankan anaknya supaya kita yang harusnya masuk dalam penghukuman, kita diselamatkan. Dia yang kaya, Tuhan Yesus yang kaya, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh karena kasih dan pengorbanannya. Praise God, haleluya. Saudara-saudara, kalau memahami hal ini, betapa Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namun yang spesial, Dia tetap mengorbankan Yesus Kristus untuk penyelamatan saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 9 berkata, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Yohanes 17, Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku sehingga aku dapat menerimanya kembali. Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa sempurna setiap hari mengasihi Tuhan. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging. Daging itu tidak mungkin bisa sempurna. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Dan Yesus Kristus sudah melahirkan kita kembali di dalam roh. Karena nilainya roh adalah kekekalan. Roh inilah yang sebenarnya dari saudara dan saya. Karena roh ini kekal. Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Dan saya berdoa semua keluarga-keluarga kita menjadi milik Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kita setiap hari di dalam kedagingan kita tidak bisa secara sempurna mengasihi Tuhan. Saudara, ini kabar baik bagi saudara sekalian. Namun kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya setiap hari, bahkan sepanjang umur hidup saudara-saudara, tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Haleluya. Saya mau tutup dengan satu firman Tuhan, Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari sejak lama Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara-saudara sekalian. Ketika engkau menerima kebaikannya, membaca firman Tuhan, menghormati orang tua, kita serahkan masa depan kita. Kita kadang tidak mengerti bagaimana jalan hidup ke depan, tetapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Maka ketika hari-hari ini, hari-hari ke depan kita mengasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita setia beribadah, setia melayani rekan sekerja Tuhan, bersama-sama kita menjangkau jiwa-jiwa. Semua perbuatan-perbuatan baik itu tidak membuat Tuhan bertambah mengasihi kita. Saudara, jangan pernah berpikir dengan kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, membuat Tuhan tambah sayang kepada kita. Tidak, saudara-saudara, karena bagaimanapun kita hari ini, bahkan kemarin kita belum lahir dalam kandungan, masih kadang berdosa. Tuhan Yesus rela mati bagi dosa-dosa kita. Bahkan kita belum lahir, kita diperanakan dalam keadaan berdosa. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Praise God, betapa besar
kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Jadi hari ini, kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara setiap beribadah, saudara melayani, itu tidak membuat Tuhan tambah sayang kita. Karena Tuhan sudah sayang kita, saudara-saudara. Namun, dengan kita setia membaca firman Tuhan, kita rajin beribadah, setia melayani, menjangkau jiwa-jiwa, kita suka menyembah Tuhan. Itu semuanya sebetulnya supaya membuat diri kita tambah sayang sama Tuhan. Karena Tuhan kasih-Nya atas kita sudah sempurna. Saya berdoa bagi setiap keluarga yang mendengarkan pesan ini, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati keluargamu. Keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa, memerintah di bumi, perkasa di kerajaan surga. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti, tetapi akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan menjadi berkat, menjadi pembesar, menjadi raja-raja yang diurapi oleh Tuhan. Kiranya renungan ini membuat setiap kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saya Pastor Randy Simon, Sola Fide, Yeshua HaMashiach, bless you all. Amen, amen, amen.